Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu herbal itu sehat bersama dengan Mbak Aulia, owner Jamu Kito. Mbak Au, sebenarnya kalau dari pengalaman Mbak sendiri, apalagi kan Mbak bilang tadi kalau misalnya banyak juga ya teman-teman yang memang datang karena sudah sakit gitu kan. Itu kalau dari pengalamannya apa aja sih Mbak? Sakit apa aja sih yang bisa disembuhkan dari jamu gitu? Iya, kalau kebanyakan best seller kita ya itu Herbal Vika, itu untuk batuk. Karena sejak corona sampai saat ini itu tetap angka tertinggi batuk itu. Iya. Ya. Kemudian berikutnya itu Herbal Onco namanya, itu untuk tumor kanker. Herbal Onco namanya. Iya, tumor dan kanker itu juga penjualan tertinggi. Hampir setiap hari kita dapat pasien dengan keluhan benjolan, pembengkakan kelenjar, tumor, kanker itu. Kemudian bestseller ketiga itu Booster ASI. Booster ASI itu untuk menambah air susu. Bagi ibu-ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui. Dan bestseller berikutnya itu Herbal Mitra namanya. Herbal Mitra itu herbal untuk mengatasi masalah keluhan kewanitaan. Jadi kan kita ini kan sebagian besar penduduknya Indonesia ini kan perempuan ya, dunia bahkan ya. Jadi yang punya banyak masalah ini paling banyak ya perempuan. Kista, miom, head tidak lancar, itu kan semua bikin pusing ya. Head tidak kunjung datang, atau pendarahan, head nggak selesai-selesai, atau telurnya kecil sehingga sulit hamil. Kemudian endometriosis. Banyaklah mioma, adenoma, karsinoma sampai ke kanker serviks. Nah itu. Dan itu semuanya dari pengobatan herbal, minuman berupa minuman, dan juga dari spanya juga nggak sih Mbak? Kalau untuk udah ke penyakit ya, kalau spa itu lebih ke preventif. Kita pencegahan, pencegahan penyakit itu dengan ada bekam, ada refleksi, masas, itu semua untuk mencegah penyakit. Benar. Jadi kita nggak bisa kalau kena tumor kita masas, kita pijat. Ngeri juga ya Mbak ya. Bahkan kalau punya tumor itu tidak boleh dipijat-pijat tumornya, benjolan-benjolannya, karena itu akan merangsang pertumbuhan selnya untuk lebih ganas. Gitu. Iya, jadi memang nggak sembarangan kalau misalnya soal medis gitu kan ya. Iya. Jadi kalau untuk herbal kita ada terapi. Misalnya dia punya tumor ini, terapinya bekam bisa, tapi pada tempat-tempat tertentu tidak bisa daerah tumornya langsung yang dibekam. Juga ada namanya totok punggung, totok saraf. Kemudian herbal, kita lebih ke herbal sih. Kalau pendampingnya bisa dengan terapi-terapi tadi, tapi lebih utamanya ke herbal. Karena nggak juga jarang orang kalau misalnya peminatnya tuh sekarang sudah mulai suka obat-obatan herbal Mbak ya. Karena kayak lebih menjanjikan mereka bilangnya. Benarkah itu Mbak? Ya, mereka jadi punya pilihan second opinion untuk penyakitnya. Kalau tadinya yang cuman udah nggak ada solusi lain, ini punya tumor tuh harus diangkat, punya tumor harus dioperasi, punya kanker rahim tuh harus diangkat rahim. Nah, dengan ada herbal ini mereka jadi punya pilihan lain untuk kesehatannya. Jadi tidak semua tumor itu harus diangkat. Bisa kita matikan selnya dengan herbal. Gitu. Tapi berapa persen Mbak ketika kesembuhannya ya ketika kita berobat secara herbal gitu tadi ya? Ini saya bilang angkanya cukup tinggi ya, tapi banyak faktor juga Mbak untuk mempengaruhi keberhasilan herbal itu. Mulai dari kebiasaan hidup. Iya, benar. Jadi orang yang kebiasaan hidupnya memang sudah sehat, kemudian tiba-tiba sakit, dengan orang yang memang pola hidupnya itu sangat buruk, dia sering begadang, dia suka ya gampang untuk stres, mudah sekali stres. Dengan orang yang rileks orangnya, tidak terlalu memikirkan penyakitnya, itu biasanya lebih cepat sembuh. Jadi faktor kesembuhan itu tidak hanya dari obat, tapi juga dari psikologis, itu sangat pengaruh. Makanya kita juga ada layanan hipnoterapi. Jadi untuk beberapa penyakit yang sulit disembuhkan dengan herbal, kita bantu untuk kesembuhan dari pola pikir.
Karena kebanyakan 80% itu penyakit itu datangnya dari pikiran. Iya, benar-benar sih. Karena banyak juga orang yang bilang kalau misalnya penyakit itu datang dari pikiran yang ini masalah ya, yang terlalu dipikirkan. Itu berarti benar ya, Mbak? Benar itu. Ada pepatah mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu memang benar. Jadi kita harus menguatkan jiwa-jiwa orang-orang yang sakit ini. Makanya kami itu tidak hanya memberikan obat. Saya tuh lebih ke memberi sugesti-sugesti positif ke klien. Kebanyakan mereka itu datang dengan putus harapan gitu. Jadi saya tuh wajib membangkitkan semangatnya lagi. Oh, ini pasti sembuh. Ada masalah, yuk kita selesaikan masalahnya. Jadi mereka tuh lebih ke ketika mereka menerima penyakitnya dan optimis akan sembuh, insya Allah mereka akan sembuh. Benar-benar gitu. Peluang untuk sembuhnya tinggi ya. Jadi ketika lebih memang kita besar. Optimis gitu kan. Betul. Iya, memang berarti terpengaruh sekali ya kalau misalnya di pola pikir kita untuk tingkat kesembuhan gitu, Mbak. Pengaruh sekali. Sebenarnya untuk hidup sehat itu gimana sih, Mbak? Dengan minum jamu tiap hari kah sehat atau mungkin ada porsinya gitu sebenarnya? Sehat itu sebenarnya gampang ya. Sehat itu kan ada kesehatan jasmani, rohani, sosial, ekonomi. Jadi 4 itu harus seimbang. Jasmani, rohani, sosial, ekonomi. Secara fisik kita sehat, badan bugar, tapi nggak ada uang, pusing juga ya, Mbak. Benar-benar. Sakit juga kepalanya kan ya. Kanker ya, kantung kering. Kena kanker juga lama-lama kan, kantung kering. Jadi kalau fisiknya sehat, ekonominya sehat, harus diimbangi juga dengan mental yang sehat. Ya, kita lihat banyak orang yang nggak pakai baju di jalan itu mereka sehat secara fisik tapi mentalnya nggak sehat. Ya nggak jadi juga sehat kan. Iya. Gitu. Jadi jasmani, rohani, sosial, ekonomi, sosial juga. Walaupun kita kaya raya, sehat secara fisik, tapi kita tidak sehat secara sosial, kita mengurung diri, kita stres dan depresi, akhirnya ya berakhir juga. Mungkin pernah lihat orang yang menembakkan kepalanya karena hidup sendirian. Itu biasanya orang-orang yang artis-artis sudah sukses sekali tapi sosialnya nggak bagus, apa sih, toksik gitu. Akhirnya ya sakit juga jiwanya. Benar-benar. Tapi memang berarti harus diimbangi ya antara memang sehat jasmani, rohani, sosial, ekonomi. Iya, harus seimbang gitu semua. Harus seimbang semuanya. Tapi jamu ini hanya sekian persennya aja untuk kesehatan kita. Intinya di diri kita berarti ya? Iya, betul. Tapi sebenarnya kalau misalnya porsi minum jamu itu enaknya sering, Mbak, atau ada porsinya sebenarnya berapa kali dalam seminggu dan sebagainya gitu? Baiknya ya? Sebaiknya mencegah itu kan lebih baik daripada mengobati ya. Dan kita ada dosis-dosis untuk pencegahan. Kalau dalam bentuk kapsul itu 1 kali sehari, itu untuk mencegah. Terutama bagi yang punya riwayat penyakit atau keturunan, misalnya dia punya keturunan diabetes, diabetes misalnya, dan saat ini gulanya masih normal, kita ada dosis pencegahan yang diminum 1 kali sehari untuk menjaga pankreasnya supaya tetap sehat walaupun dia beresiko tinggi. Iya, apalagi keturunan itu kan tinggi banget ya, Mbak, resikonya ya. Atau dia punya riwayat, misalnya dia pernah punya tumor atau kanker, kemudian dia diangkat, dioperasi, itu kemungkinan untuk tumbuh lagi tumornya itu besar sekali karena dia punya riwayat itu. Nah, kita punya dosis pencegahan supaya jangan sampai tumornya tumbuh lagi. Berarti juga sebenarnya peminatnya juga bukan cuma dari yang sakit saja, tapi juga untuk mencegah juga banyak ya, Mbak ya? Iya, juga mulai banyak. Oke, Mbak Aulia, kita jeda dulu nih ya. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu herbal itu sehat. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.